Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korhidayati. Saya peserta Angkatan Latsar ke-14. Pada kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Hari Rahmadi, SPIMM, tentang analisis isu kontemporer. Di awal dijelaskan bagaimana sesungguhnya birokrasi new normal dalam kondisi pandemi seperti ini atau kondisi COVID-19 ini, mau tidak mau kita dihadapkan dengan era digital, sehingga dari kondisi secara eksternal maupun internal kita harus diminta untuk siap untuk menghadapinya. Secara otomatis sistem maupun SDM harus diperbaiki sehingga menghasilkan transformasi birokrasi digital maupun manajemen ASN secara new normal. Secara otomatis yang diinginkan adalah targetnya bagaimana kondisi diharapkan itu tetap bisa berlangsung walaupun dengan kondisi new normal ini, sehingga ada skill-skill, ada keterampilan yang harus kita miliki sebagai seorang ASN di era digital ini, ya terkait dengan bagaimana kita harus lebih critical thinking, people management, kreatif, dan emotional intelligence. Dan skill ini ketika kita ingin bertahan, maka kita harus bisa memiliki skill-skill dari beberapa skill yang terdapat di top skill di era digital ini. Menurut Albert Einstein terkait dengan kaitannya kontemporer dengan aktualisasi Latsar CPNS, jika saya diberi waktu 1 jam untuk menyelamatkan dunia, maka saya akan menghabiskan waktu 50 menit untuk menganalisis masalah dan 5 menit untuk memutuskan solusi terbaik. Sehingga maksudnya di sini adalah waktu menganalisis itu jauh lebih panjang, jauh lebih membuat waktu lebih lama dibandingkan kita mendapatkan solusi terbaik. Kadang seperti itu, kadang kita memikirkan untuk mencari solusi itu, menganalisisnya jauh lebih lama, padahal solusinya sebenarnya akan lebih singkat dibandingkan analisis tersebut. Kemudian beranjak kepada pengertian. Pengertian isu itu sendiri sebenarnya adalah masalah. Masalah yang dikemukakan untuk ditanggapi. Atau menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa isu itu adalah kabar yang tidak tentu kebenarannya dan tidak jelas asal-usulnya, kabar angin atau desas-desus. Namun terkait dengan fungsi ASN di sini adalah bagaimana nanti diaktualisasinya bisa melahirkan isu-isu yang kemudian memberikan solusi. Sedangkan kontemporer itu adalah sesuatu yang modern, yang eksis dan yang berlangsung sampai sekarang dan atau segala hal yang berkaitan dengan kondisi saat ini. ASN dan perubahan lingkungan, mau tidak mau kita sebenarnya sebagai ASN harus kembali kepada apa itu visi misi Indonesia emas nantinya, itu pada tahun 2045, dan yaitu berdaulat, maju, adil, dan sejahtera. ASN harus memahami posisi dan perannya, serta kesiapannya memberikan hasil yang terbaik untuk memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk bersama-sama melakukan perubahan yang memberikan manfaat secara luas. Kaitannya isu strategis dan aktualisasi Latsar CPNS ini adalah bagaimana seorang ASN bisa menganalisis isu-isu kontemporer nasional yang kemudian isu-isu itu akan dijadikan sebagai pelayanan publik dan menghasilkan pelayanan publik untuk masyarakat di sekitarnya atau sivitas akademika di instansinya. Dan bagaimana kita bisa dari isu itu, bagaimana kita bisa mengambil teknik analisis isu sehingga masalah itu bisa terpecahkan sehingga menghasilkan suatu aktualisasi. Potensi analisis isu ini dimulai dari men-scanning lingkungan yang ada di sekitarnya, memiliki kepedulian terhadap masalah di lingkungan organisasi, dan mampu memetakan hubungan kausalitas sehingga kita mampu melihat apa yang terjadi di lingkungan kita. Dan kemudian kita analisis, yaitu mampu berpikir konseptual dan mampu mengidentifikasi dampak manfaat dari sebuah pilihan yang sudah kita ajukan terkait dengan isu. Baru kemudian kita pecahkan masalahnya, problem solving, untuk mengembangkan dan memilih alternatif dari suatu pemecahan masalah.
Isu-isu strategis kontemporer yang saat ini saat ini marak-maraknya dibahas yaitu terkait dengan narkotika. Bagaimana solusi untuk pencegahan peredaran narkotika, pun terkait dengan radikalisme, terorisme, dan juga terkait dengan revolusi industri 4.0. Teknik isu yang bisa kita ambil alat bantunya adalah bisa kita buat dulu mind mappingnya, ataupun bisa kita buat Wishbone diagramnya maupun SWOT analisis. Nah, terkait dengan analisis isu kontemporer ini, pada pembahasan saat itu yang juga dilakukan pembagian kelompok. Pembagian kelompok ada 3, dan kebetulan saya masuk ke dalam kelompok 3 yang membahas terkait dengan narkotika, isu narkotika. Sehingga dari kelompok itu diminta untuk bagaimana mencari isu-isu terkini terkait dengan narkotika di Kalimantan, dan kemudian dilihat penyebabnya, faktor-faktornya, dan bagaimana strategis dan optimalisasi untuk meminimalisir peredaran narkotika di Kalimantan. Refleksi dari internalisasi dan rencana aksi yang harus kita lakukan sebagai seorang ASN pada analisis isu kontemporer ini adalah kita harus terus belajar dan menerapkan kaidah analisis isu dan menyikapi isu-isu yang berkembang serta berperan aktif dalam mencari solusi seputar isu yang ada. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.